National interest is above all things and must always be that one. Tapi dalam national interest tidak berarti kamu berhak merugikan bangsa lain, merampas hak orang lain, dan membunuh hak hidup orang lain. Halo, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia menunggu part kedua atau part lanjutan dari part pertama. Kalau kata Bung Karno, jas merah jangan melupakan sejarah. Untuk bahasan terakhir part sebelumnya itu kita bahas tentang series-series luar di mana mereka berusaha untuk menyisipkan pelajaran ataupun bumbu-bumbu sejarah masa-masa silam di mana negaranya berjuang dan sebagainya, ataupun kembali mengingatkan bahwa ada beberapa negara seperti Jepang yang tumbuh secara ekspansif dulu atau masih dianggap sampai sekarang di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dengan 3 semboyan terkenalnya dulu, yaitu Asia no Hikari, Asia no Botai, Asia no Shidosha, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Aku jadi teringat dengan series Ip Man ya, saat Ip Man berusaha untuk mengalahkan para tentara Jepang, kolonial Jepang yang menjajah negara Cina atau di wilayahnya saat itu Foshan. FYI, for your information, aku pernah buat artikel tentang Ip Man ini. Jika teman-teman berkenan untuk membaca atau sekadar menambah wawasan, teman-teman boleh mengetik di Google, tab Google dengan pencarian Ip Man, my full name, Ip Man Dia Purbamelarasati, dan itu pasti akan muncul tentang artikel yang pernah aku tulis tentang series Ip Man ini. Atau kalau mau linknya langsung, aku udah attach di bawah di kolom caption video ini. Make sure to read. Kebetulan ya, waktu itu media berita bangsa berkenan untuk menerima coret-coret pikiran itu. Jadi ya, happy reading. Kalau kita lihat berdasarkan sejarah, Jepang ini sudah sejak dulu ya berusaha untuk memperluas kekuasaannya di area Asia Timur, baik dalam sisi politis maupun sisi militer. Dan sebelum ada Indonesia sebagai negara yang dijajah oleh Jepang, sebelum itu ada juga Korea, Taiwan, Manchuria, Kamboja, serta Filipina yang juga Jepang duduki. Podcast ini tidak bermaksud untuk menyudutkan orang Jepang atas apa yang orang Jepang melalui YouTube channel Yukuri Railway University itu sebutkan tentang negara Indonesia, bahwa negara kita ini traitor, pengkhianat, bukan. Lagi berusaha untuk mencoreng tali persahabatan dengan mengkait-kaitkan dengan masa penjajahan dulu. Namun, tidak dapat dielakkan sama sekali bahwa sampai kapanpun sejarah itu perlu untuk kita ingat. Sejarah mengajarkan kita banyak hal, dan untuk Jepang sendiri, aku pikir perlu bagi negara ini memberikan pemakluman bahwa jikapun Jepang menjadi Indonesia, aku yakin Jepang pasti akan memilih negara yang akan membantunya untuk maju dan berkembang, untuk mendapatkan transfer of technology, TOT-nya, atau setidaknya mau berbagi ilmu pengetahuan seperti yang ditawarkan Cina. Meski di satu sisi, aku juga mengerti bahwa Jepang sepertinya belum mampu untuk itu. Jepang belum mampu untuk meredam sisi ekspansifnya bahwa negara lain harus terus berada di bawahnya. Seperti di tahun 1904 dan 1905, begitu besarnya ambisi Jepang yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politiknya. Di Korea saat itu, Jepang bersama Cina berusaha untuk memperluas pengaruh ekonominya. Jepang berpikir saat itu, jika ia mampu untuk menguasai semenanjung Korea, di mana saat itu Korea Utara dan Korea Selatan masih bersatu, maka akan dengan mudahnya juga Cina akan bisa dikuasai Jepang. Lalu menurut Jepang, jika ia bisa menguasai Cina, maka dengan mudah pula ia akan menggenggam dunia. Perang Cina-Jepang ini banyak tercatat dalam tulisan sejarah ya. Banyak disebut mulai rentang waktu tahun 1894 sampai 1895. Tepatnya itu 25 Juli dan 17 April masing-masing. Ini untuk perang pertama Sino-Japanese ya, perang Cina dan Jepang dalam memperebutkan kendali atas Korea. Awalnya kedua negara ini memang memiliki hubungan yang cukup baik. Secara resmi mengirim utusan ke masing-masing negara maupun melancarkan kesepakatan perdagangan. Baik itu juga termasuk dengan rakyatnya yang memang sudah terjalin sejak dinasti Ming berdiri. Namun sikap Jepang ini mulai berubah sejak terjadinya peristiwa restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini membuat Jepang tampil dengan wajah dan kekuatan barunya yang lebih ekspansif, ambisius, dan tidak berperi kemanusiaan. Karena Jepang saat itu berusaha untuk mendominasi kekuatan di Asia Timur,
Korea, Cina termasuk di dalamnya yang paling tertarget adalah Manchuria. Cina yang sebelumnya menguasai Korea dan menutup akses di wilayah itu dari pengaruh Jepang, itu membuat Jepang marah. Oleh karena itu kemudian Jepang pilih jalur dari Korea untuk dengan jalannya menghancurkan Cina. Karena menurut Jepang ini jalur sangat strategis, sangat kaya dengan bahan mentah untuk industrinya. Selain itu, menurut Jepang, Korea ini bisa dijadikan tempat penampungan bagi rakyat-rakyatnya yang menurutnya di negara mereka sendiri itu sudah sangat padat, jadi bisa dialihkan ke Korea. Sumber lain juga ada menyebutkan bahwa ada nilai strategis, nilai khusus dari Korea ini sehingga membuat Jepang harus menguasainya, yaitu terjadinya pemberontakan Tongha di Korea. Tongha ini partai konservatif yang menganut ideologi Konfusiusme, Buddhisme, dan Taoisme. Pemberontakan Tongha ini adalah pemberontakan yang terjadi antara partai konservatif Tongha dan kelompok progresif di Korea. Kelompok konservatif waktu itu minta tolong ke Cina, sedangkan yang progresif itu meminta bantuan ke Jepang. Dengan begitu, Cina dan Jepang sama-sama terjun langsung ke Korea. Dan sejak saat itu, masing-masing sama-sama nih untuk tidak menarik pasukan mereka dari Korea. Kondisi itulah yang membuat hubungan kedua negara ini semakin memburuk. Situasi ini saat itu Rusia yang juga memegang kendali atas kawasan Asia, kemudian berusaha mendeklarasi bahwa jika nanti Cina dan Jepang tidak menarik pasukannya dari Korea, maka Rusia juga akan ikut campur di kawasan itu. Di sisi Korea sendiri, rakyat Korea itu minta bantuan ke Jepang dengan harapan untuk adanya pembaruan atau inovasi di tubuh kenegaraan mereka. Mulai saat itulah terjadinya peperangan antara kedua negara ini, baik itu di wilayah Korea sendiri maupun di daratan Cinanya sendiri. Persetujuan Songhwan Juli 1894 di Korea, saat itu Jepang menang. Skornya 1-0. Lanjut kemudian ke persetujuan Pyongyang September 1894 dan Jepang menang lagi, skornya 2-0. Lalu masuk ke daratan Cina, itu di akhir 1894, bahkan saat itu Jepang ini sempat-sempatnya mengagetkan tentara Cina di malam hari, yaitu ketika Jepang berhasil mendarat di Sungai Yalu, merebut kota Jilwancheng dan Andong. Lanjut kemudian ke kota Mukden, di mana saat itu Formosa atau yang dikenal sekarang dengan Taiwan, itu berhasil oleh Jepang ia duduki. Dan tentu saja, pada perang pertama ini, Sino-Japanese War, itu Jepang menang telak atas Cina. Perang pertama selesai, kemudian masuklah ke perjanjian Shimonoseki. Itu tertanggal 17 April 1895. Isinya, Cina mengakui kemerdekaan Korea, Cina menyerahkan sebagian Manchuria ke Jepang, Cina menyerahkan Taiwan dan Pulau Piscadores ke Jepang. Cina juga harus mengganti kerugian perang ke Jepang, yaitu sebesar 200 juta tael. Tahil ini merujuk ke satuan ukuran berat ya. Kemudian saat itu juga ada namanya wilayah Weihai Wei, itu sebelumnya diduduki oleh Cina. Nah, ketika perjanjian Shimonoseki ini terjadi, wilayah Weihai Wei ini harus atau akan diduduki oleh Jepang selama Cina belum mengganti kerugian perang tersebut, 200 juta tael. Dan yang terakhir dari isi perjanjian tersebut adalah Cina harus menyerahkan semenanjung Liaodong ke Jepang. Dan tentu saja dengan adanya perjanjian Shimonoseki 1895 ini membuat Jepang semakin kuat di kawasan Asia Timur dan berhasil memperkuat kekuasaannya di Korea maupun di Cina. Dan akibat dari perang Sino-Japanese atau Cina-Jepang ini sendiri, perang yang pertama ini membuat Cina mengalami banyak kerugian, baik itu material maupun personil, maupun dari sisi rakyat sipil, karena di sisi Cina itu ada 35.000 korban yang luka-luka dan meninggal. Berbanding terbalik dengan Jepang yang hanya 17 ribuan orang. Sisi terpuruk inilah yang kemudian membuat Cina semakin gempar. Hingga kemudian di sisi rakyat sipil Cina itu mulai muncul adanya pergolakan. Seperti yang terkenal itu ada yang namanya Sun Yat-sen dan Kang Youwei. Dan meski Jepang ini sudah menang ya di perang pertama Sino-Japanese, tapi ternyata Jepang ini belum puas juga. Semakin digencarkannya pergolakan politik, kemudian pergolakan di sisi rakyat sipil Cina. Bahkan Jepang saat itu berusaha untuk semakin memperluas kekuasaannya ekspansif di kawasan Manchuria Cina, di mana sebagian Manchuria kan dikasih ke Jepang nih, sebagian masih ada di Cina. Tapi oleh Jepang dia ingin semua Manchuria di pihaknya. Tepatnya itu terjadi ketika Jepang sudah menyelesaikan perangnya dengan Rusia tahun 1904 dan 1905. I'm afraid to say that actually I'm quite tired with the way this Japanese in the past did and thought.
Dari perang Rusia dan Jepang ini kemudian ada dikenal dengan namanya Perjanjian Portsmouth. Salah satu kesepakatannya itu adalah memberikan Jepang hak sewa perusahaan kereta api yang bernama South Manchuria Railway. Ini sebagai cabang dari China Far East Railway untuk rute Changchun ke Luzon di Cina. Tapi ketika diberi hati, Jepang ini minta jantung. Jepang mengklaim bahwa hak itu otomatis akan memberikannya kuasa untuk mempunyai hak-hak atas wilayah yang lainnya, termasuk hak yang diberikan oleh Cina ke Rusia pada tahun 1896. Hak istimewa itu ada termaktub dalam Perjanjian Lee-Lobanov, kemudian ada juga Perjanjian Sewa Kuantung tahun 1898, berisi tentang hak administrasi absolut dan eksklusif dalam zona ekonomi kereta api Manchuria Selatan. Nah, adanya klaim-klaim groundless ini yang membuat tentara Jepang di wilayah Manchuria Selatan kemudian bertindak semakin arogan. Mereka sama sekali tidak bersikap ramah ke rakyat sipil Cina, kemudian bertindak sewenang-wenangnya di luar tupoksi mereka, di luar perjanjian yang disepakati bersama Rusia, dan bahkan mereka itu dengan semena-menanya selalu menggerebek desa-desa di Cina dan menyerang warga sipil biasa. Hal itulah yang kemudian membuat Panglima Perang Zhang Zuolin bersikap tegas ke Jepang. Meski sembari itu, Zhang Zuolin ini juga berusaha untuk menghormati hak-hak wilayah konsesi yang didapatkan atas perjanjian Jepang bersama Rusia. Hingga kemudian Zhang Zuolin ini ditemukan tewas secara tragis melalui pengeboman kereta yang ditumpanginya. Dan pengeboman itu dilakukan oleh tentara Kuantung di bawah kekaisaran Jepang. Keadaan ini yang membuat putra Zuolin, Zhang Zuolin, yaitu Sui Liang, berusaha untuk bergabung dengan pemerintah nasionalis Nanjing. Dan ini dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Nah, sejak itu diikuti dengan tahun-tahun berikutnya, ada dikenal dengan restorasi Meiji yang membuat Jepang tumbuh semakin lebih kuat dan semakin lebih ambisius. Dengan adanya restorasi Meiji itu, Jepang serang Cina dari arah Korea Utara. Lalu ia serang lagi Manchuria ke arah utara Cina. Jepang juga menyerang dari sisi Taiwan, selatan Taiwan, hingga masuk ke tengahnya Cina. Tahun 1931, Jepang mulai menginvasi Manchuria, tepatnya setelah insiden Mukden terjadi. Insiden Mukden ini sendiri terjadi karena adanya penghancuran rel kereta api yang dilakukan di Manchuria Selatan, dan itu penghancurannya itu berada di kawasan yang dikuasai oleh tentara Jepang sendiri, dan mereka yang sebenarnya menghancurkan rel kereta api tersebut. Namun mereka menuduh Cina yang melakukan kekerasan tersebut, hingga dengan kondisi itu yang membuat mereka punya dalih untuk menyerang Cina secara luas. Setelah insiden Mukden ini terjadi, ada juga pertempuran selama 5 bulan di Cina. Dan ada juga beberapa kekalahan di pihak Jepang. Puncaknya bagi kegagalan di Cina adalah ketika meluasnya pengaruh komunis saat itu. Lalu pemerintah nasionalis Cina sendiri saat itu juga sibuk dengan bencana banjir dari sungai Huai dan sungai Yangtze. Saat itulah Jepang mulai masuk dan menginvasi Manchuria. Di tahun 1932, Jepang mulai merubah nama Manchuria ini menjadi Manchukuo dan membuatnya menjadi wilayah bonekanya, wilayah kekuasaannya. Manchuria ini sangat subur ya, kemudian kaya akan mineralnya dan terkenal akan kaulinnya. Kaulin ini sendiri itu sering digunakan sebagai material untuk pembuatan keramik dan porselen di Cina. Tidak cukup juga dengan tragedi Manchuria atau Manchukuo ini, kemudian Jepang beralih untuk menyerang Nanjing di tahun 1937. Dan di tahun 1937 ini terjadilah Perang Sino-Japanese yang kedua. Perang yang kedua ini terjadi di tahun 1937 hingga 1945. Kondisinya juga makin runyam dengan sifat Jepang yang menganut paham Hakko Ichiu, yaitu keinginan untuk mendominasi negara-negara di Asia Timur Raya termasuk Cina. Hingga kemudian perang yang kedua ini dimulai dari insiden yang terjadi di jembatan Marco Polo, di mana saat itu tentara Kuantung yang berada di bawah kekaisaran Jepang itu sedang berlatih di wilayah Wanping di Cina. Nah, menurut Jepang nih saat itu ada satu tentaranya ketika mereka selesai latihan itu tidak ikut pulang. Mereka kemudian menyalahkan Cina dan menganggap Cina yang telah menyulik tentara mereka, hingga membuat Cina pun marah. Kedua negara ini kemudian memutuskan untuk melakukan perundingan politik di Hebei. Anehnya Jepang ini, ia tembak jembatan Marco Polo Cina sampai runtuh,
dan ya, meletuslah Sino-Japanese War yang kedua. Di perang yang kedua ini, Jepang tidak hanya menghadapi para pasukan Cina saja atau orang-orang pemerintahan yang berdaulat di Cina, seperti yang terjadi di perang pertama. Namun, Jepang kali ini juga berhadapan dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Ya, termasuk juga Jepang harus berhadapan dengan seluruh rakyat Cina yang mulai berkobar semangatnya. Hebatnya Jepang saat itu, dengan segitu banyaknya musuh ataupun lawan yang harus dikendalikan, Jepang sempat-sempatnya berhasil menguasai pantai timur Cina, masuk kemudian ibu kota Cina yang ada di Nanjing. Ketika Nanjing dikuasai, Cina pun memindahkan pemerintahan daruratnya ke Hankou. Rakyat Cina pun semakin berkobar semangatnya, dan bahkan Partai Komunis Cina (PKC) saat itu dengan Partai Kuomintang itu saling ulur tangan, saling ulur bantuan. Memang ya, kalau udah terjepit itu seseorang ataupun kelompok orang kemudian mau bersatu. Semoga yang di sini tidak begitu. Kedua partai ini awalnya berseteru karena yang satu yaitu PKC biasanya itu dibantu oleh Rusia, sedangkan yang Kuomintang itu biasanya dibantu oleh sekutu Amerika Serikat dan Inggris. Singkatnya nih, kemudian Jepang kewalahan, ditambah dengan padatnya penduduk Cina dan luasnya wilayah yang ada di Cina. Sedangkan Jepang kita tahu itu negaranya kecil dan wilayahnya juga cukup sempit, tidak seluas wilayah yang Cina miliki. Sebelum Jepang kalah, Jepang pun berhasil membentuk wilayah bonekanya di Cina, yaitu di kawasan Mongolia, Taiping, dan Nanjing. Perlahan, militer Jepang pun mulai merosot. Wilayah Cina yang begitu luas kemudian bertambah semangat atau kobaran semangat dari rakyat Cina. Ditambah lagi saat itu tentara-tentara Jepang ini juga dikhususkan ke wilayah Pasifik karena pada saat itu Jepang harus berhadapan dengan sekutu, tepatnya di Perang Dunia Kedua. Hingga tibalah 14 Agustus 1945, Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki masing-masing tanggal 6 dan 8 Agustus 1945 dibom oleh sekutu. Di Perang Dunia Kedua ini kita bisa melihat bahwa Cina itu sudah cukup layak, bahkan sangat layak untuk dikategorikan masuk sebagai the Big Five bersama Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Secara dalam sejarah bahwa perang Cina-Jepang yang kedua ini merupakan perang terbesar di Asia di abad ke-20. Dampaknya juga sangat besar, tidak hanya untuk kedua negara ini saja antara Cina dan Jepang, tapi juga berefek yang besar ke berbagai tanah jajahan yang dikuasai oleh Jepang sebelumnya, seperti di Korea, Vietnam, Kamboja, Manchuria yang masuk dalam Cina ini. Negara kita sendiri, Indonesia, setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, kita tahu bahwa kemudian terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Indonesia, kemudian terjadi rengas dengklok. I'm getting goosebumps again. Namun, bagi Cina, ini juga menjadi kekalahan terbesar di sepanjang sejarahnya. Bahkan tragedi Nanjing, bagi Cina itu selalu menjadi hari duka terbesar bagi Republik Rakyat Cina. Kedua negara sampai sekarang, antara Cina dan Jepang, tragedi Nanjing ini masih menjadi sentimen yang sangat besar. Karena waktu itu ketika Desember 1937 Nanjing jatuh ke tangan Jepang, 6 minggu ke depannya Jepang langsung melakukan pembantaian massal di kota Nanjing. Aksi keji Jepang ini yang kemudian membuat 300.000 serdadu Cina dan termasuk rakyat sipil Cina tewas mengenaskan. Tidak ketinggalan juga 20.000 wanita Cina diperkosa secara paksa. 13 Desember di tahun yang sama, dalam skala yang besar, rakyat Cina berusaha untuk melarikan diri dari kota Nanjing dan keluar dari wilayah kekuasaan Jepang. Mereka memutuskan untuk lari dan melewati sungai Yangtze. Namun mereka terjebak, tidak adanya transportasi yang tersedia, dan baiknya tentara Jepang saat itu, Jepang tembaki orang-orang yang berusaha melintasi sungai Yangtze. Ini persis seperti, does someone here remember something? Is it really like a recurring story that repeated always and always in this world? Oke, cookies dulu. Jadi dari tragedi di sungai ini, diperkirakan 50.000 orang tewas secara tragis. Tidak puas dengan kejadian tragis tersebut, Jepang kembali masuk ke kota-kota Cina, dan di tiap jalan itu sudah dipenuhi dengan kurang lebih 100.000 pengungsi yang terdiri dari warga sipil Cina maupun para tentara Cina. Jepang tidak berhenti untuk menembaki orang-orang tersebut, baik dari pagi berganti pagi, tank
artileri terus berlanjut. Mereka juga mengeksekusi massal para tawanan perang. Bahkan tentara Cina itu juga ditangkap ketika Jepang mulai merangsek masuk ke dalam kota. Mereka ditembaki dengan senapan mesin, dan yang masih hidup juga ditembaki secara individual. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dilumuri bensin, kemudian diberi gas beracun. Dan tidak luput 20.000 wanita yang diperkosa selama 6 minggu di kota Nanjing. Tidak cukup juga, Jepang menjarah seluruh gudang, menyita barang berharga milik rakyat sipil, dan mengorganisir pembakaran gedung-gedung kota. Kejadian ini bahkan pernah diungkap oleh para tentara Jepang itu sendiri, termasuk juga wartawan di tahun 1971. Tapi pengelakan sejarah dan revisionisme sejarah selalu lancar dilakukan oleh Jepang. Tahun 1982, melalui Departemen Pendidikan Jepang, Jepang mulai berkampanye dan merubah penyajian data sejarah Perang Dunia Kedua. Menurut Jepang, pembantaian di Nanjing ini hanya insiden kecil saja. Menurut mereka, itu terjadi karena Jepang frustasi karena perlawanan tentara Cina yang begitu kuat. Bahkan Departemen Pendidikan Jepang itu tidak pernah mengakui bahwa melakukan distorsi sejarah adalah sebuah kesalahan. Wakil konsul Jepang di Houston itu juga pernah berkata bahwa pembantaian Nanjing itu tidak pernah terjadi. Di tahun 2022 lalu, Komite Tetap Politbiro PKC Cina, CAICI, itu meminta Cina dan Jepang untuk sama-sama menarik pelajaran dari sejarah pembantaian di Nanjing. Dalam pidatonya itu, CAICI bilang pembantaian di Nanjing adalah kejahatan yang tidak manusiawi dan mengejutkan, tetapi kedua negara Asia ini harus saling tulus dan percaya satu sama lain. CAICI juga menambahkan bahwa kedua negara ini harus mampu membangun hubungan yang memenuhi persyaratan era baru. Cina pun di setiap tanggal 13 Desember itu selalu melakukan penghormatan nasional untuk menghormati pembantaian yang pernah dilakukan oleh Jepang di kota Nanjing. Jadi buat teman-teman Reddit yang sebelumnya mengatakan bahwa genocide di Cina maupun di Indonesia yang at least itu a teach in our history book, itu tidak cukup emphasize, itu tidak cukup bold, karena genocide itu benar-benar terjadi. Podcast ini tidak bertujuan atau tidak bermaksud untuk menyudutkan orang Jepang atas apa yang mereka sebutkan melalui channel YouTube Ikuri Railway University tersebut, atau mencoba mengkait-kaitkannya dengan masa penjajahan Jepang dulu. Namun kita perlu tahu bahwa sejarah itu tidak seyogyanya untuk dilupakan, dan sejarah telah mengajarkan kita banyak hal. Dan sekali lagi untuk Jepang sendiri, penting untuk memberikan pemakluman bahwa jikapun Jepang menjadi Indonesia, yakin Jepang pasti akan memilih negara yang dapat membantunya tumbuh berkembang. National interest is above all things and must always be that one. Tapi dalam national interest tidak berarti kamu berhak merugikan bangsa lain dan membunuh hak hidup orang lain. Mungkin bagi sebagian kita, bagi sebagian orang yang menonton ini ataupun yang tidak menonton dan masih berpikir bahwa masa lalu ya masa lalu dan masa depan akan selalu menjadi masa depan, bukan masa lalu. Atau menurut mereka masa sekarang dan masa depan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa lalu. Menurut aku itu salah besar, karena dengan masa lalu kita bisa belajar, masa lalu bisa menjadi kaca benggala bagi kita untuk mengambil keputusan. Terutama untuk persoalan Nanjing ini, tragedi Nanjing, itu juga sangat-sangat besar dampaknya. Efek negatif yang diberikan kepada warga sipil dari kedua negara, sampai sekarang bukan hanya trauma fisik, psikis, dan batin, tapi juga bullying di antara generasi muda hari ini, termasuk pemahaman setengah yang mana sejarah bukan hanya terkait Eurocentrism saja, atau terkait dengan isu Perang Dunia Kedua, karena terjadinya Holocaust Nazi Jerman terhadap bangsa Poles dan French yang didukung Britain. Kita cenderung lupa atau melupakan diri ketika ditanya tentang Asian Wars effect. Belenggu Eurocentrism ini jika dibiarkan juga semakin merusak, sebab Cina jadi pemain penting dalam Perang Dunia Kedua, dan pengorbanan serta kontribusi Cina dalam Perang Dunia Kedua, jika kita ignore itu, kita bakal crippling dalam seni berpikir adil. Hanya dari isu kereta api kita bisa membahas sampai sepanjang ini. Subscribe please, don't forget to give any comment or your thought about this kind of topic. Also please turn on the notification, like and share this video. Let me know what kind of the topic that you want to discuss later on, and please give me a thumbs up. Thank you for all the supports, love and feedbacks throughout this long journey since the beginning of this YouTube channel. See you again in my next videos. Thank you so much. See you.